Tidak lama kemudian teman-teman saya datang. Perlengkapan pemadam di tangan mereka. Tapi mereka belum langsung mendekati saya. Dari jarak sekitar 10 meteran sampai 20 meter. Mereka hanya menatap saya. Karena mereka takut. Untuk memastikan kalau saya ini sudah terbebas dari aliran listrik, mereka menggunakan sebatang kayu. Mereka menjulurkan kayu tersebut. Dan ketika mereka melakukan hal itu, saya katakan begini, saya sudah aman. Mereka semua langsung mendekati saya. Dan semua berteriak menangis, memanggil nama saya. Karena melihat keadaan saya yang sudah gosong. Dibawalah saya, diangkatlah tubuh saya. Ketika mereka mengangkat tubuh saya, kulit-kulit semua terkelupas. Pada waktu mereka angkat, saya merasa tubuh saya sudah terpisah-pisah. Tangan, kaki, kepala, badan semua udah saya rasakan terpisah satu sama yang lain. Dibawalah ke rumah sakit yang paling dekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sang dokter katakan begini, Bapak sudah tidak bisa tertolong. Tapi dia katakan, coba kita lakukan yang terbaik. Dia masang semua alat-alat dalam tubuh saya, infus, oksigen, dan segala macam. Kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yang lebih lengkap. Singkat cerita, baru saja di depan pintu gawat darurat, ada seorang dokter yang bertugas dan menerima saya. Dia memeriksa keadaan saya. Dia katakan begini sama keluarga dan teman-teman saya. Mendingan kalian pulang, beres-beres rumah untuk ibadah, persiapan ibadah pemakaman dari Bapak yang kekasih. Karena Bapak ini sudah meninggal. Saya bisa tahu kenapa. Karena pada saat saya terbaring di depan pintu gawat darurat, roh saya keluar dari tubuh saya. Saya melihat sang dokter mendengar percakapan dengan teman-teman saya. Teman-teman saya katakan begini, dokter tolong dia masih hidup. Dokter bilang tidak, dia sudah meninggal. Dan di samping tempat tidur yang saya pakai untuk berbaring, saya berteriak begini, dokter saya masih hidup. Tapi mereka tidak mendengarkan saya. Lama mereka berdebat. Akhirnya dokter katakan begini, silakan kalian cari tempat sendiri. Dan akhirnya puji Tuhan, karena waktu itu rumah sakit pula dipenuhi dengan pasien-pasien demam berdarah sampai di luar-luar. Tapi saya bisa dapat satu kamar khusus untuk saya. Maka dibawalah saya di sana. Tapi waktu itu dokter katakan besok pagi harus pulang. Karena apa? Karena Bapak tidak masuk di dalam kamar mayat. Takutnya Bapak bau busuk. Jam 12 malam saya mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Tiba-tiba roh saya berada di sebuah taman yang luas, yang hijau, yang tidak bisa saya lihat ujung. Di sana saya berjalan-jalan. Saya hanya menikmati akan taman yang indah itu. Tiba-tiba dari depan saya, di depan saya itu datanglah seseorang yang saya lihat jubahnya yang luar biasa. Tapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Wajahnya tidak bisa terlihat. Di tangan kanannya saya melihat dia membawa sebuah baskom yang berisi air. Makin lama makin dekat, kaki saya udah gak sanggup untuk berdiri di hadapan dia. Saya tertunduk. Dan dia mendekati saya. Dia menuangkan air itu dari atas kepala saya. Saya merasakan satu suasana yang luar biasa. Damai sejahtera yang tidak pernah saya alami di dunia ini. Dan saya katakan sama orang itu, saya suka sekali tempat ini. Saya gak mau balik. Izinkan saya tinggal di tempat ini. Tetapi dengan bahasa tubuh yang saya bisa mengerti, dengan bahasa tubuh yang bisa saya baca,
dia katakan begini, tidak, kamu harus balik, kamu harus pulang, dan kamu harus katakan kepada orang-orang bahwa mujizat itu masih ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepat jam 12 malam, saya bisa memberikan tanda-tanda reaksi lewat tubuh jasmani saya. Tadinya sang dokter yang menerima saya, memeriksa keadaan fisik saya, dia yang memvonis saya sudah meninggal. Dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Saya bisa duduk di tempat tidur dengan darah yang mengucur seperti air keran yang besar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, saya dirawat di rumah sakit selama setahun penuh. Itu pun saya yang minta keluar sendiri, karena sudah terlalu siksa kalau berlama-lamaan di dalam rumah sakit. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Ada begitu banyak orang-orang yang sakit disembuhkan dengan keadaan dan peristiwa yang saya alami ini. Mereka melihat ada mujizat yang luar biasa, sampai mereka pun boleh disembuhkan. Nah, ibu bapak, di satu sisi seharusnya orang yang diberikan kesempatan kedua kali setidaknya berterima kasih kepada Tuhan. Benar nggak? Benar kan? Harusnya saya bilang berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan. Tapi saya tidak. Saya katakan begini, Tuhan, engkau tidak adil. Kenapa harus saya yang mengalami hal seperti ini? Kenapa bukan mereka yang melakukan kejahatan di luar sana yang harus mengalami hal seperti ini? Dan saya katakan, percuma engkau membiarkan saya hidup, percuma engkau menolong saya, karena saya melihat keadaan saya sudah cacat, sudah dalam keadaan seperti ini dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan rumah tangga saya, istri saya, anak saya? Yang pasti istri saya akan meninggalkan saya. Yang pasti anak saya tidak akan mendapatkan pendidikan. Karena keadaanku. Saya hanya bisa menangis pada waktu itu.